Pria ini sedang bersantai di pinggir jalan. Kemudian pria itu melihat wanita yang dia kenal turun dari mobil berjalan sempoyongan. Merasa seperti ada yang tidak beres. Pria itu bergegas mengajak si wanita dengan motornya. Kejadian itu tentu membuat pria di dalam mobil tidak terima sambil mengancamnya. Merasa si wanita dalam pengaruh obat bius, pria ini mengajak wanita itu ke kosannya. Kemudian si pria mengambil air panas. Namun yang tidak dia duga, si wanita tiba-tiba memeluknya dari belakang. Pagi harinya si pria terkejut melihat si wanita berada di sebelahnya. Mengingat di hari ini si pria ada tes di kampus. Dia meminta si wanita untuk bangun dari tidurnya, lalu mengatakan kalau dirinya akan pergi ke kampus mengikuti ujian studi beasiswa perusahaan pagi ini. Perkataan itu tentu membuat si wanita merasa bingung dan penasaran. Ketika dia tiba di ruang ujian, dengan rasa bersalah dia menyampaikan maaf kepada bu dosen karena dirinya telat sampai. Kemudian dosen pembimbing mengatakan jika mereka berhasil di ujian ini, maka akan mendapatkan hadiah biaya kuliah gratis serta gaji bulanan bonusnya mendapatkan posisi manajer di perusahaan ternama. Perkataan itu membuat semua orang merasa senang. Lihat pria yang telat masuk tidak fokus. Kemudian bu dosen menegur dan memberi peringatan terakhir padanya. Melihat pria itu dapat teguran, pria pembencinya pun merasa senang. Dia kemudian menghasut bu dosen serta yang lain agar membenci pria itu dengan mengatakan kalau pria itu hanyalah anak kampung yang tidak bertika. Bahkan pria itu juga lupa menggunakan kartu peserta ujian saat ini. Kejadian ini jelas mengejutkan si pria. Dengan cepat dia mencoba mencari kartu peserta ujian di kantongnya. Namun hal tidak diduga terjadi. Datang seorang gadis cantik yang membuat semua orang terheran-heran dengan pesonanya. Wanita itu menyampaikan kalau dirinya hanya ingin mengantar kartu peserta si pria yang tertinggal ketika ujian dimulai. Ternyata pria itulah orang pertama yang mampu menyelesaikan tugas itu kurang dari 1 jam. Peristiwa ini menjadi perhatian semua orang, bahkan sampai membingungkan si wanita yang menunggunya. Kemudian pria pembencinya nepuk tangan lalu mengatakan, "Jangan kau terlalu sombong dan merasa hebat dari diriku dengan apa yang kau lakukan." Dengan santai dia menjawab, "Kau juga tidak akan berguna jika saja orang tuamu tidak kaya." Perkataan itu tentu membuat pria pembencinya merasa kesal. Kemudian wanita di sebelah pria sombong mengatakan, "Hasil ujian nanti sudah pasti pria di sebelahnya yang akan memenangkan beasiswanya." Lalu dia meremehkan pria itu. "Jika saja kau sadar, andai saja pria di sampingku ini mau, apalagi untuk mengeluarkan dirimu dari kampus ini, tentunya hal itu sangatlah mudah." Mendengar itu tentu membuat wanita di sebelah si pria serasa ingin muntah. Tanpa basa-basi wanita cantik itu mengajak pergi pria di sampingnya. Karena sudah malam kemudian si pria menyiapkan alarm untuk esok pagi. Namun hal yang dia tidak duga terjadi. Ternyata wanita cantik secara diam-diam datang ke kamar, mengubah jadwal alarm tersebut lalu tidur di sampingnya. Ketika di pagi hari dia yang tidak menduga telah kesiangan sampai mengejutkan dirinya. Karena di pagi ini adalah jadwal pengumuman ujian di kampus. Peristiwa itu tentu membuatnya sampai tergesa-gesa datang ke kampus. Pria sombong yang melihat lalu mengatakan, "Apakah kau yakin dirimu akan menjadi pemenangnya?" Mendengar perkataan itu si pria masih tetap tenang. Lalu datang si gadis cantik memberi semangat pada pria itu. Jelas membuat pria sombong terheran-heran. Kemudian bu dosen muncul datang membawa gulungan. Tentunya hal itu adalah hasil ujian yang akan dipajang. Kemudian bu dosen meminta untuk 10 besar nilai tertinggi untuk besok datang lebih pagi. Melihat namanya di nomor urut 2 dan tidak masuk dalam nomor urut 1, tentu membuat si pria sombong merasa heran. Ternyata dia kalah sama pria yang dia anggap hanyalah anak kampung. Berbeda dengan wanita cantik, dia sangat senang. Ternyata pria yang dia sukai masuk dalam urutan nomor 1 dan langsung mendapat hadiah dari si wanita. Kemudian pria sombong dan si wanita merasa tidak terima sambil menuduh kalau si pria kampung telah melakukan kecurangan kepadanya. Pria sombong ini meminta bantuan pada wanita yang dia kenal di perusahaan. Kemudian dia menghasut mengatakan kalau si pria yang dapat peringkat pertama di ujian sudah melakukan kecurangan. Mendengar perkataan si pria dengan wajah kecewa membuat si wanita berencana ingin membantu dengan mengubah tes wawancara dengan tes tertulis kembali. Merasa sudah dapat dukungan, si pria sombong meminta pria kampung itu untuk mundur karena ujian di hari esok bukan lagi ujian wawancara. Perkataan itu tetap membuat si pria dengan santai mendengar sambil dia mengikuti permainan si pria sombong. Ketika si pria mulai masuk ke ruang ujian kedua yang diikuti oleh pria sombong mengatakan kalau di hari ini dia akan mengalahkan si pria dan akan menjadi pemenangnya. Melihat peserta yang hadir tentu membuatnya sedikit merasa cemas. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat dirinya. Kemudian datang si wanita kenalan pria sombong diikuti instruktur pengawas ujian. Wanita itu mengatakan kalau ujian hari ini akan dimulai. Diam-diam wanita itu juga ikut mengawasi si pria. Ketika peserta dikumpulkan di satu ruangan, wanita itu sempat mengucapkan selamat kepada semua yang berada di sana. Kemudian dia mengatakan kalau hari ini dia juga akan mengumumkan hasil ujiannya. Wanita itu juga mengatakan kalau ujian hari ini akan menjadi penentu agar bisa ikut wawancara berikutnya. Kemudian instruktur ujian menyampaikan kalau hasil ujian akan diumumkan. Kejadian itu tentu mengejutkan si pria sombong dan si wanita. Ternyata ujian kali ini juga tetap saja pria yang dianggap anak kampung yang masuk di urut nomor 1. Jelas dia merasa tidak terima dan meminta si pria agar tidak senang dulu karena masih ada tes wawancara di esok hari. Berniat membantu si pria, ternyata wanita cantik mencoba berdagang di pinggir jalan untuk membayar kos-kosan si pria. Namun yang tidak dia sadari ternyata ada seseorang yang berniat jahat padanya. Dia berpura-pura sakit setelah memakan roti yang wanita jual. Kejadian itu tentu membuat si pria terkejut dan segera kembali. Kemudian pria itu mengatakan kepada semua orang, dirinya telah sakit perut setelah makan roti dari jualan si wanita. Dia juga akan menuntut ganti rugi kepada si wanita ini.
Perkataan itu tentu membuat semua orang meminta si wanita untuk bertanggung jawab jika tidak akan dia laporkan kepada polisi. Dengan niat busuknya, si pria kemudian berkata, "Jika tidak mau tanggung jawab, baiknya kau ikut bersamaku." Kemudian secara tiba-tiba si pria datang lalu membantu si wanita. Melihat kelakuan pria muda yang membantu si wanita, dengan polosnya seorang warga meminta si pemuda untuk meminta maaf serta mengganti rugi kepada orang itu. Seketika si pria meminta kepada semua orang untuk tenang. Kemudian dia berencana memanggil polisi untuk membuktikan masalah ini. Perkataan itu tentu membuat pria jahat merasa terkejut dan tidak terima. Namun di saat dia berencana ingin kabur dari tempat itu, beruntungnya warga mulai paham akan kebenaran masalah ini, lalu mereka menangkap pria jahat itu. Kemudian si wanita berterima kasih kepada si pria. Seketika si pria akan melakukan tes wawancara sama si wanita. Kemudian datang stafnya melaporkan kalau sistem keuangan perusahaan tiba-tiba terjadi serangan dan bermasalah. Kejadian ini tentu membuat panik si wanita termasuk manajer. Namun tiba-tiba si pria datang menawarkan diri untuk membantu. Si manajer langsung mengiyakan pria itu. Tanpa ragu sedikit pun pria itu mencoba memperbaiki masalah di komputer. Melihat itu sebenarnya si wanita sedikit ragu. Kemudian staf di sebelahnya menyampaikan kalau semua masalah di pasaran dan data keuangan sudah normal kembali. Kejadian itu tentu membuat si wanita begitu terkejut. Kemudian si wanita mengatakan pada si pria akan membayar semua ini agar perusahaan tidak berhutang jasa kepadanya. Mendengar kalau pria idamannya tidak lulus wawancara, wanita cantik tentu merasa heran dan bertanya pada si pria. Kemudian pria sombong berkata, "Mana mungkin pria kampung bisa mengalahkanku?" Wanita itu kemudian mengajak si pria untuk meminta kejelasan semua ini. Lalu si wanita mengatakan, "Mengapa kau masih berada di sini?" Mendengar itu tentu membuat si wanita tidak terima. Dengan sapu lantai dia memberi pelajaran sama si wanita kenalan si pria sombong. Keributan itu tentu didengar sama si manajer yang membuat dia terkejut. Merasa mengenal wanita cantik, manajer sempat bertanya, mengapa si wanita berada di sini dan membuat keributan. Wanita cantik mengatakan kalau dia datang ke sini hanya ingin menanyakan, mengapa si pria kekasihnya tidak lulus tes wawancara di perusahaan ini. Mendengar perkataan itu tentu membuat manajer langsung dengan tegas mengatakan kalau dirinya datang ke sini sengaja ingin memberitahu kalau si pria lulus dan diterima di perusahaan. Perkataan itu jelas membuat pria sombong merasa bingung dan tidak percaya. Kemudian manajer menunjukkan bukti kalau si pria sombong telah menyogok si wanita. Dengan tegas manajer kemudian memberi sanksi kepada mereka berdua. Kejadian ini tentu membuat mereka saling menyalahkan. Kemudian manajer memberi ATM kepada si pria dengan alasan bahwa dia diterima bekerja. Mendengar putrinya akan kembali ke rumah, orang tua itu meminta asisten menyiapkan perayaan penyambutan dan mengundang semua orang penting di kotanya. Ketika teman bisnis orang tua itu datang di acara penyambutan putrinya, melihat pemuda kaya di dunia bisnis dari anak sahabatnya yang akan dijodohkan sama putrinya, maka dari itu dia juga merasa bahagia. Seketika di saat si wanita datang menggandeng si pria, ayah pria kaya terkejut merasa heran. Berbeda dengan anaknya, pria kaya merasa senang begitu terpesona sama si gadis dan membuatnya ingin segera memiliki. Kemudian si gadis seketika dia mengungkapkan kalau dirinya hanya ingin menikah sama pria di sampingnya. Hal itu tentu mengejutkan ayahnya. Perkataan itu tentu membuat ayah pria kaya tidak terima. Lalu wanita di sebelahnya mengatakan kepada si gadis mengapa dia mau menerima pria miskin yang tidak jelas. Kemudian ayah si gadis mengatakan pada si pria kalau putrinya hanya akan menikah sama pria yang sudah dia tentukan. Mendengar itu tentu membuat si gadis langsung menolak perkataan ayahnya. Melihat kelakuan putrinya itu malah membuat ayahnya marah karena sudah berani menentang dirinya serta membuat malu keluarga. Kemudian si gadis memohon kepada ayahnya agar bisa menyetujui keinginan dirinya sebab dia sudah saling mencintai. Lalu pria kaya mengatakan kalau dirinya sudah membawa mahar yang begitu banyak untuk si gadis. Hal itu tentu membuat ayah si gadis begitu terkejut dan merasa senang. Si pria itu juga menyampaikan kalau saja si gadis menikah dengannya, pasti akan dia bahagiakan seperti putri raja seumur hidupnya. Perkataan itu tentu membuat si pria tidak terima, lalu dia mengatakan, apa kau pikir cinta bisa dibeli? Kemudian pria kaya meminta restu pada ayah si gadis untuk segera menikahi putrinya. Mendengar itu tentunya membuat ayah si gadis setuju. Kemudian dia meminta bodyguardnya untuk memberi pelajaran pada si pria dan mengusirnya. Ketika manajer dari perusahaan ternama tempat si pria bekerja tiba-tiba datang yang mengejutkan semua orang. Lalu si wanita dari keluarga pria kaya merasa kenal mencoba untuk mendekati manajer. Namun sayangnya manajer tidak begitu resplek dengan gadis itu. Kemudian ayah si gadis berusaha menanyakan kepada manajer mengapa tiba-tiba datang dan tidak mengabarinya. Manajer lalu menyampaikan kalau dirinya sengaja datang untuk mendukung si pria yang mencintai anaknya. Dia juga mengungkapkan sebenarnya dirinya ini adalah bawahan dari si pria yang mereka hina. Perkataan itu tentu membuat ayah si gadis begitu terkejut dan semua orang yang mendengar. Berbeda dengan wanita yang mencoba merayu manajer, dia merasa bingung lalu mengatakan kalau pria miskin mana mungkin atasan dari manajer. Kemudian manajer langsung menjelaskan kalau pria di hadapannya ini sesungguhnya pemilik dari perusahaan ternama di kota ini yang sedang dia kelola. Namun karena dia mencintai putrimu yang membuat dia pura-pura menjadi pria biasa. Perkataan itu tentu membuat ayah si gadis langsung memohon maaf karena merasa bersalah. Seketika si pria lalu mengatakan pada pria kaya untuk mengakui kekalahan kepada dirinya dan mempersilakan untuk segera pergi dari rumah si gadis. Melihat kesombongan pria kaya, lalu manajer meminta pria itu segera untuk meminta maaf kepada si pria jika saja bisnisnya ingin lancar di kota ini. Perkataan itu tentu membuat dia merasa tidak percaya dan langsung berlutut mengakui kesalahan dirinya. Merasa dipermalukan dengan rasa kecewa, ke manajer ayah si pria kaya kemudian melarang anaknya untuk meminta maaf dan langsung mengajak pria itu beserta putrinya untuk pergi.
Kemudian manajer meminta bonus dan liburan kepada bosnya. Mendengar itu bos muda juga setuju, bahkan bukan cuma itu, dia juga akan menaikkan jabatannya menjadi direktur karena sudah membantunya untuk mendapatkan gadis pujaan hatinya.